Halo Sobat Sabah, Ya. dimanapun Anda berada, Assalamualaikum. Lama tidak membuat konten. Kali ini saya sedikit sharing mengenai ayam pejantan. Kebetulan saya ada di posisi kandang ayam pejantan. Apa sih ayam pejantan itu? Ayam pejantan adalah male-nya atau laki-lakinya ayam petelur, cowoknya ayam petelur. Nah, kalau di luar negeri mungkin tidak dibudidaya, tapi kalau di Indonesia ini masih bisa dibudidayakan. Nah, kita kunjungan ke salah satu farm pejantan yang memang secara pemeliharaan sudah lumayan intensif, sudah bisa diproduksi secara intensifikasi. Nah, kenapa sih ini menjadi pilihan? Yang pertama, kondisi broiler saat ini memang kita tahu ya, secara harga dari bulan Agustus sampai dengan bulan Februari ini masih di bawah HPP. Jadi broiler saat ini sangat tidak menguntungkan untuk diternakan, kecuali para peternak masih ikut kemitraan atau ikut pola inti plasma. Jadi kalau inti plasma mungkin masih bisa profit ya, karena menggunakan kontrak, harga dagingnya sudah pakai harga kontrak. Tetapi untuk usaha peternakan mandiri tidak profit lagi. Ayam pejantan ini jadi alternatif karena memang dagingnya sendiri mirip dengan daging ayam kampung. Ini preferensinya bisa untuk Lamongan, bisa untuk pengganti ayam kampung dan lain-lain. Jadi secara harga juga masih sedikit di atas HPP, kadang waktu jauh di atas HPP, jadi masih lumayan, masih layak untuk dikembangkan. Kita lihat ke kandang seperti apa. Ini contoh kandang pejantan yang menggunakan sistem baby box atau koloni, sistem koloni. Modelnya panggung seperti ini, sistem koloni, jadi di kotak. Satu kotak ini panjangnya 1,5 meter, lebar juga 1,5 meter. Jadi ini bentuknya persegi ya. Satu kotak ini bisa diisi sampai 40 ekor. Nah, tapi ada pola penjerangan tentunya. Sampai dengan mungkin kalau panen akhir ya sisa mungkin kisaran 25-30 ekor. Di sini pakai line feeder atas bawah untuk tempat pakan ya, ini ketika masih kecil, ini ketika sudah besar. Kalau kita lihat bersama di dalamnya itu ada setengah yang masih pakai alas lagi. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk tempat berpijaknya ayam ya. Karena ini misalnya kita mau main high density, ini ayam masih bisa naik ke atas. Nah, kenapa seperti itu? Karena ayam pejantan ini kan sangat rentan terhadap kanibalisme. Jadi ketika dia kena panas over, heat stress, dia akan sangat agresif dan biasanya matukin temennya, sehingga muncul kanibalisme. Nah, dengan memberikan space yang lebih atau memberikan sirkulasi yang lebih, itu bisa mengurangi efek kanibalisme itu. Kemudian ini di sini pakai automatic drinker, yang bell drinker. Di beberapa daerah itu sudah menggunakan nipple. Ini preferensi saja. Cuma karena ini kandang semi, tanda kutip, ini kurang lebih 21 hari pakai sistem close. Tapi 21 sampai panen ini sudah pakai open house. Karena tirai sampingnya ini dibuka total. Jadi kipas sudah tidak difungsikan. Artinya ada peluang untuk terjadi heat stress. Nah, dengan pertimbangan peluang terjadi stress itu di sini tidak menggunakan nipple tapi menggunakan automatic drinker seperti ini agar konsumsi airnya bisa lebih maksimal lagi. Itu tinggal preferensi saja. Ada semisal mau menggunakan kipas di belakang, boleh langsung full close house dari awal sampai panen misalkan. Kalau ada yang menanyakan hitungannya seperti apa sih secara bisnis,
Ayam pejantan ini relatif ya, tergantung bobot DOC, tapi secara umum 55 hari itu bobotnya antara 8,5 sampai 1 kilo, 9,5-an ya. 0,85 kilo sampai 0,95 kilo. FCR-nya berapa? FCR-nya antara 2,0 sampai 2,2. Larinya ke arah situ kalau sudah sistem koloni seperti ini. Kalau yang masih pakai postal ya sebarannya agak luas, FCR bisa sampai ke 2,3-an ya. Anggap 2,0 saja sangat bagus misalkan ya. Berarti untuk menghasilkan 1 kilo daging pejantan butuh pakan 2 kilo. Tinggal dihitung harga pakannya berapa. Jadi harga pakan kalikan 2 kilo itu biaya pakannya. Ditambah DOC. Kalau harga DOC sekarang maksimal paling 2.500 per ekor ya. Kalau lagi harganya turun bisa sampai 500, 700, 1000. Biaya lainnya apa? Operasional. Operasional relatif. Kalau untuk kandang seperti ini operasionalnya berkisar antara 1.800 sampai 2.000. Di sini tidak menggunakan sekam karena dia pakai baby box. Tetapi untuk kandang-kandang postal masih menggunakan sekam. Jadi tergantung ya. Tapi kalau kandang-kandang postal masih menggunakan pemanas konvensional seperti Semawar atau Gasolek, atau ada yang sudah menggunakan furnace heater seperti Super Saver atau yang lain, tergantung populasi ya. Tetapi kalau kandang ini menggunakan lampu apa? Lampu merkuri sekitar 120 watt. Jadi satu kotak ini diisi 100 ekor menggunakan satu buah lampu. Kurang lebih seperti itu. Masa broodingnya mirip sama petelur, kurang lebih 21 hari ya. Karena ini laki-lakinya petelur. Jadi ya mirip-mirip secara brooding lah. Sobat Sabah, hari ini saya diskusi sejenak ya. Ini dengan rekan saya, teman saya, ada Pak Rena. Kita posisi ada di sekitaran tengah-tengah antara Cikicing dengan Majalengka. Kita sedikit belajar ke beliau nih masalah pejantan. Kalau lokasi ini, Pak Rena, ini total populasi ada berapa Pak? Kalau total di sini ada 12.000. 12.000. Satu lokasi yang ini. Ada beberapa lokasi untuk farmnya Pak Rena, tapi untuk lokasi yang ada di sini ini 12.000 ya. Iya. 12.000 ada berapa kandang nih Pak? Ada 6 kandang ya. Ada 6 kandang. Kalau kandang ini sendiri ini ada 2.500 ya. 2.500. Nah, kalau kita mau usaha, otomatis kan kita harus belajar mengenai visibility studinya ya. Kita coba minta info dari Pak Rena ini untuk usaha pejantan saat ini ya Pak Rena ya. Pak Rena, mohon maaf, kalau biaya operasional pejantan ini sendiri per ekor sampai berapa Pak? 26.000. 26. Oh itu BEP? Iya. BEP-nya ya? BEP-nya. BEP-nya 26.000. Kalau operasional sendiri di luar pakan DOC gitu? 2.000-an ya? Ini mirip-mirip sama broiler ya. Jadi kalau broiler juga sekarang 2.000. Cuma bedanya sama broiler,
Kalau broiler kan kita panen paling kecil mungkin 16 18 ya, rata-rata di 2 kilo up. Kalau pejantan ini mainnya di Parena di bawah berapa Pak? Bobot 7 9. 7 sampai 9 Ya. 7 sampai 9 itu maksudnya 7 on sampai 9 on, jadi di bawah 1 kilo ya. Oke. Kalau 7 on berarti kemungkinan penjarangan ya. Penjarangan. Kalau 9 onnya panen raya gitu. Average berarti per periode bobot rataannya berapa kisarannya? 8 onan ya. 8 on dengan FCR 2,0. Jadi 8 on itu FCR-nya 2,0. Jadi kalau 8 untuk membuat daging 8 on butuh pakan 2 kilo. Kurang lebih seperti itu. Itu tinggal dikalkulasi saja. Jadi kalau kita mau tahan sampai 1 kilo mungkin FCR 2,1-an ya. Tapi untuk bobot 1 kilo butuh pakan 2,1 kilogram kurang lebih. Tinggal pakannya kondisinya kayak apa. Tapi ini kan FCR juga ditentukan oleh kualitas pakan pasti ya. Oke. Untuk DOC-nya variasi ya. Apa semua pakai yang strain ini atau ada pernah nyoba yang lain? Belum pernah yang lain. Cukup minded berarti. Iya. Nah ini untuk Ya yang kalau kita sebenarnya sih yang harga lah. lihat harga. Harganya masuk ya kita ambil. Oke. Kalau yang saat ini pakai strain Lokman. Iya, teman. Seperti yang saya jelaskan tadi di kandang bahwa pejantan ini merupakan laki-lakinya ayam petelur gitu. Kalau orang Indonesia kan semua bisa dimakan ya. Iya, Kalau di luar negeri memang menjadi by product atau tidak dimanfaatkan untuk DOC pejantan petelur ini. Tapi di Indonesia ini masih bisa dibudidaya untuk sebagai sumber protein ya. BEP 26.000, operasional 2.000. Saat ini harga kisaran berapa Pak? Sekarang 31. 31 ya. Topnya sampai berapa? Kemarin sih sampai 38. Sampai 38 luar biasa ya. Kalau bottomnya pernah 15. 26.015 hampir setengahnya ya. Saya hilang. Jadi ya tetap ada resiko sih, tapi kayaknya banyak di atasnya mungkin ya, dibanding broiler ya. Nah, jadi ya namanya usaha pasti ada plus minusnya, tapi setahu saya pejantan ini jauh lebih sustain dibanding kayak broiler saat ini yang memang harganya 7 bulan ya di bawah HPP. Jadi untuk mandiri di broiler kayaknya sudah nggak mungkin. Jadi kita usaha mandiri di broiler kayaknya habis duitnya. Jadi ini alternatif usaha pemeliharaan ayam pejantan untuk daging istilahnya gitu. Mungkin itu kalau perkendangan relatif ya. Perkendangan juga masih banyak sekali, ada yang postal, ada yang panggung, ada yang model seperti ini, kandang cage, koloni. Sedikit banyak kurang lebih itu yang bisa kita ambil informasi dari Pak Rena ini. Terima kasih Pak Rena atas waktunya, atas tempatnya juga. Mungkin itu sobat-sobat, ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat, salam sabar.